بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita kitab tafsir, dan kita berhenti di ayat yang ke-6 dari surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, ya Allah, berikanlah kami petunjuk. Ihdina, ya Allah, berikanlah kami hidayah. Pada pertemuan yang lalu, di dalam kalimat ihdina, di situ ada 3 permintaan. Yang pertama, permintaan untuk menunjukkan jalan yang benar. Kita meminta kepada Allah, dan di sini adalah kalimat permohonan. Di sini adalah kalimat permintaan, dan ini untuk hamba. Sebagaimana pada pertemuan yang lalu disebutkan dalam riwayat, dalam hadis, qasamtus salah baini wa baina abdi. Aku telah membagi salat. Salat di sini artinya surah Al-Fatihah. Aku telah membagi surah Al-Fatihah itu 2 bagian antara aku dengan hamba. Makanya ketika seorang hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah menjawab, hamidani abdi, hambaku itu telah memujiku.
Ketika seorang hamba mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, lalu Allah mengatakan asna alayya abdi, hambaku itu telah menyanjungku. Ketika seorang hamba mengatakan Maliki Yaumiddin, Allah mengatakan majjadani abdi, hambaku itu telah mengagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah mengatakan hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in antara aku dan hambaku. Di mana Allah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mana untuk hamba? Walihadza wa li'abdi ma sa'al, maka akan kuberikan kepada hambaku apapun yang dia pinta. Karena di dalam kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita bermohon, lalu Allah mengatakan wa li'abdi ma sa'al, bagi hambaku dikabulkan, diterima apa yang dia pinta. Termasuk yang kita pinta ini. Mulai dari ayat pertama, ayat sampai ke ayat 5, itu muqaddimah, pujian semua untuk Allah itu. Itu semua adalah pujian untuk Allah. Mana permohonan kita, mana permintaan kita di ayat yang ke-6 ini. Dan Allah sudah mengatakan wa li'abdi ma sa'al, bagi hambaku apa yang dia pinta akan kuberi. Dan yang kita pinta di dalam ayat ini, di dalam surah ini, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Namun supaya enak apanya menjadi jalan tol, siratal. Mungkin dari situ diambil jalan tol gitu ya. Allah. Ihdina, di situ ada 3. Pertama, kita meminta kepada Allah agar Allah berikan hidayah, petunjuk, jalan yang lurus. Yang kedua, apa yang kedua kemarin? Istiqamah. Nah, itu yang ketiga. Yang kedua adalah, kemarin kita lupa, yang kedua adalah Allah berikan hidayah untuk mengamalkan. Jadi diketahui dulu, diberikan oleh Allah pemberitahuan hidayah. Kemudian Allah berikan juga hidayah untuk mengamalkannya. Allah sudah kasih tahu ini jalan yang lurus. Terkadang subhanallah hidayah itu tak tahu di mana dia tempatnya. Kadang hanya mungkin duduk saja, subhanallah. Ada salah satu ikhwan yang mengatakan kepada kami, Ustaz, sebenarnya ini di Sumatera kejadian. Anak enggak pernah sholat di masjid itu. Enggak pernah, dan tak pernah memiliki keinginan untuk sholat di masjid itu. Enggak ada. Tiba-tiba ada acara di rumah keluarga, dan rumah itu berdekatan dengan masjid, dan di waktu itu sholat Jumat. Mau tak mau, masuklah dia ke masjid itu. Apalagi dikatakan jangan masuk masjid itu, bahaya. Masuk dia ke masjid itu. Dan subhanallah, ana mendapatkan khutbah Jumat itu antum Ustaz. Di situ hilanglah semua di dalam
pikiran ini. Dan disitulah awal dia mendapatkan hidayah. Awal dia mendapatkan hidayah. Ada orang mudah, subhanallah. Dan ada orang perlu perjuangan untuk mendapatkan hidayah. Lihat sahabat Nabi Salman Al-Farisi. Bagaimana dia mencari hidayah itu. Terkadang kita yang belum membukakan. Ahibati fillah, hidayah itu dicari. Terkadang ada Allah yang Allah inginkan, Allah berikan hidayah, mudah dia. Yang kedua, kita juga meminta di dalam ayat ini agar Allah berikan juga hidayah kepada kita mengamalkan jalan yang benar itu. Ada orang sudah tahu jemaah. Anak Ustaz sudah fahamnya, anak tahunya itu. Apa dakwah orang antum tu tahunya anak, cuman borat mengamalkannya. Tak sanggup dia mengamalkannya. Mungkin begitu diamalkannya badai mulai. Di situ kita minta kepada Allah agar Allah berikan hidayah, agar Allah berikan kekuatan di dalam mengamalkan jalan yang benar itu. Sudah Allah kasih hidayah, sudah tahu dia itu yang benar. Ingat ucapan Abu Talib. Siapa Abu Talib? Siapa Nabi? Paman. Paman Nabi SAW. Tahu Abu Talib mengetahui apa yang dibawa oleh Nabi, tahu dia itu benar. Itu sangat tahu dia itu benar. Apa yang didakwahkan oleh Nabi, apa yang diajarkan oleh Nabi, tahu Abu Talib itu benar. Namun mengamalkannya, dia hanya beriman, tahu, hanya di dalam hati, namun tidak diucapkan. Apa penyebabnya? Karena dia tokoh di situ. Nah, jemaah, terkadang penghalang-penghalang hidayah itu datang karena dia berpikir, saya kan tokoh di sini. Beda ketika tokohnya mendapatkan hidayah dengan orang biasa. Ketika tokoh bahkan awalnya dia penggerak, tiba-tiba mendapatkan hidayah sunnah, apa yang terjadi? Habis. Siap-siaplah dia, badai akan datang. Kebanyakan orang seperti itu. Tak sanggup untuk dikucilkan, tak sanggup. Tak sanggup untuk dicaci, dimaki, diejek, enggak sanggup. Apa memang harus dicaci, dimaki, Ustaz? Itu sunnatullah jemaah. Nabi saja dicaci atau tidak? Dicaci. Makanya tatkala kita mengikuti jalan Nabi dan para sahabat, siapkan mental, siapkan diri. Akan ada sesuatu yang terjadi. Banyak, subhanallah, banyak mundur. Karena mendengarkan ucapan orang, masyarakat, mundur. Cacian, makian, marahnya masyarakat, mundur. Ahibati fillah, kita memilih Allah atau manusia? Kalau itu benar-benar jalan yang benar, jalan menuju Allah,
Sudah. Mantapkan tekad. Yang penting Allah ridho kepadaku. Yang penting Allah tidak marah kepadaku. Yang penting Allah tidak benci kepadaku. Walaupun satu desa, satu kota membenciku, namun kalau Allah tidak membenciku, aku sanggup. Itu yang terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sendiri, keluarganya tidak mendukungnya, bermusuhan dengannya, bermusuhan dalam arti akidah. Ini berat jemaah. Namun ini kalaulah ini adalah jalan menuju Allah, kenapa kita takut? Sebatas apalah pujian, cacian manusia? Sebatas apa? Sebatas apalah marahnya manusia kepada kita? Sebatas apa? Tapi kalau seandainya Allah marah kepada kita, bagaimana? Apa yang kita harapkan di dunia ini lagi, dalam kehidupan ini lagi, kalau Allah membenci kita? Kenapa? Karena kita tidak mengikuti jalannya. Maka yang kedua, kita meminta kepada Allah agar Allah berikan juga hidayah, kemampuan, pertolongan di dalam mengamalkan jalan yang lurus itu. Yang ketiga, istiqamah. Yang ketiga, istiqamah. Setelah Allah tunjuki jalan yang lurus, Allah berikan hidayah, ini jalan yang lurus, ini jalan yang benar. Kemudian Allah juga berikan hidayah, inilah Allah berikan hidayah untuk mengamalkan jalan yang benar itu. Allah berikan pertolongan, dan juga kita meminta kepada Allah agar Allah istiqamahkan kita. Makanya sering kita meminta, Allahumma ya muqallibal qulub. Ahibati fillah, doa kita jemaah. Kita berdoa, orang tua kita minta kita kepada Allah agar Allah berikan hidayah. Saudara-saudara kita, Allah berikan hidayah. Baik. Kemudian as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kalimat as-siratal mustaqim memiliki, disebutkan dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, ada 4 arti dari siratal mustaqim. Arti yang pertama adalah al-haq. Apa arti al-haq? Kebenaran. Al-haq artinya kebenaran. Yang kedua, dinul Islam, agama Islam. Yang ketiga, arti dari siratal mustaqim adalah Al-Quran. Al-Quran. Kemudian yang keempat adalah jalannya Nabi dan Abu Bakar, jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jalannya Abu Bakar dan Umar
Ini arti dari siratal mustaqim, ada 4. Al-haq, yang pertama kebenaran. Siratal mustaqim artinya adalah kebenaran. Yang kedua, agama Islam. Siratal mustaqim adalah agama Islam. Yang ketiga adalah Al-Quran. Dan yang keempat adalah jalan yang ditempuh oleh Nabi dan Abu Bakar, Umar dan khalifah sahabat lainnya. Ini adalah maksud dari siratal mustaqim, jalan yang lurus. Namun sebenarnya ini tidak ada perbedaan dari 4 makna dari siratal mustaqim, tidak memiliki perbedaan dan bahkan saling menguatkan. Saling menguatkan. Jalan yang ditempuh oleh Nabi dan para sahabat, itulah jalan yang benar. Yakin gak itu jemaah? Mungkin jalan Nabi salah? Mustahil. Maka jalannya para nabi pasti benar. Kita yakin itu. Pasti kebenaran. Dan jalan yang dibawa oleh Nabi itulah Islam. Apa yang dibawa oleh Nabi itulah Islam. Jadi agama Islam semua apa yang dibawa oleh Nabi. Dan dibawa oleh Nabi SAW adalah Al-Quran. Makanya bisa tidak dipisahkan agama Islam dengan Al-Quran? Bisa? Tak bisa. Tak bisa. Baik. Kemudian ahibati fillah, kemudian ayat Allah mengatakan di ayat selanjutnya, jawaban dari siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini jawabannya. Ya Allah, berikanlah kepada kami hidayah, petunjuk, jalan menuju jalan yang benar. Dan jalan yang benar itu adalah ayat selanjutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Apa itu jalan yang lurus? Apa itu jalan yang benar? Selanjutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang engkau telah berikan nikmat atas mereka. Jalan orang-orang yang engkau telah berikan nikmat atas mereka. Mereka siapa? Allah juga katakan di dalam surah An-Nisa ayat 69. Siapa mereka yang mendapatkan nikmat jalan yang lurus? Allah
katakan Allah jawab di dalam surah An-Nisa ayat 69, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul, merekalah bersama orang-orang yang Allah berikan atas mereka nikmat. Siapa mereka? Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Was-siddiqin, dari kalangan para siddiqin. Wasyuhada, dari kalangan para syuhada. Was-salihin, dari kalangan para salihin. Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Was-siddiqin, wasyuhada, was-salihin, ini para sahabat. Siddiqin, para sahabat, orang-orang yang jujur. Abu Bakar as-Siddiq. Wasyuhada, para sahabat. Syuhada, orang-orang yang mati syahid. Was-salihin, ini juga orang-orang soleh umum. Bukan hanya di kalangan para sahabat saja. Kalau para sahabat sudah pasti soleh. Bahkan Allah rekomendasikan mereka, keridhaan Allah kepada mereka. Mereka pasti soleh. Adapun selain dari kalangan para sahabat, disinilah berupaya kita untuk menjadi orang saleh. Dan di dalam ayat ini juga jemaah, subhanallah, di dalam ayat ini juga dalam surah An-Nisa ayat 69, wa may yuti'illah, siapa yang taat kepada Allah, war rasul, dan siapa yang taat kepada Rasul. May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul pasti taat kepada Allah. Bentuk ketaatan kita kepada Allah bentuknya apa? Dengan kita taat kepada Rasul. Bentuk kita ketaatan kepada Allah, ya Allah, aku taat kepadamu. Apa buktinya? Taati Rasul. Mereka orang-orang yang taat kepada Allah dan kepada Rasul, faulaika, mereka siapa? Yang taat kepada Allah dan Rasul, ma'alladzina an'ama Allah, mereka nanti bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada as-salihin. Inilah teman nanti di surga ketika taat kepada Allah dan Rasul. Biarlah manusia membenci kita di dunia, asalkan nanti di akhirat teman kita dari kalangan para nabi. Asalkan kita nanti di surga teman kita para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat lainnya. Wa hasuna ulaika rafiqa, itulah teman-teman yang terbaik. Makanya Anas bin Malik sahabat Nabi mengatakan, ketika Nabi SAW mengatakan
seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Jadi bisakah kita berkumpul dengan Nabi? Bisa. Bisakah berkumpul dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Bisa. Mayyuti'illah wa Rasul, jika dia taat kepada Allah dan Rasul. Kata Nabi SAW, seseorang itu akan dikumpulkan nanti di akhirat bersama orang yang dia cintai. Kata Anas bin Malik, aku cinta kepada Allah, aku cinta kepada Rasul, aku cinta kepada Abu Bakar, aku cinta kepada Umar, aku cinta kepada Utsman, aku cinta kepada Ali. Dan aku berharap agar Allah mengkumpulkan aku bersama mereka, walaupun amalanku tidak seperti mereka. Allah jemaah, ini sungguh luar biasa. Baik. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan jemaah? Fadhal. Fadhal, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahibati fillah, perlu kita fahami, salafi itu bukan kelompok, bukan organisasi. Salaf itu adalah cara beragama. Bagaimana cara beragamanya para salaf? Sebagaimana kemarin sudah kita katakan, disebutkan dalam kitab Kun Salafiyan Jaddah, jadilah salafi yang sejati. Di situ disebutkan arti salaf, terjadi perbedaan para ulama. Yang pertama, salaf adalah identik dengan Rasul dan para sahabat, itu salaf. Identik dengan para jalannya Nabi dan para sahabat, itu salaf. Sebagian ulama mengatakan jalannya Nabi dan para sahabat dan tabi'in, dan tidaklah termasuk tabi'in kecuali benar-benar berjumpa dengan para sahabat dan mengikuti para sahabat. Jadi itu juga semua kembali kepada sahabat juga. Ahibati fillah, bisakah kita memisahkan agama ini dari para sahabat? Gak bisa. Bagaimana caranya kita memisahkan agama ini dari para sahabat? Bagaimana caranya? Sedangkan murid yang pertama Nabi siapa? Para sahabat. Mengemban agama ini, mendakwahkan agama ini, dan memahami agama ini dari langsung sumbernya Nabi adalah para sahabat. Kalau sahabat salah, mungkin didiamkan Nabi? Akan diperbaiki oleh Nabi. Dari segi akidah, dari segi manhaj, dari semuanya. Kalau salah sahabat, akan diperbaiki Nabi. Karena Nabi masih hidup. Karena Nabi masih hidup. Jadi itu salaf. Jadi cara beragama bukan kelompok, bukan organisasi. Kalau saudara-saudara kita NU atau Muhammadiyah, organisasi, tidak masalah.
adalah organisasi atau sebuah wadah. Mungkin untuk bersosial, mungkin untuk berdakwah, mungkin untuk sosial. Tapi salaf cara beragama. Dan orang yang mengikutinya disebut dengan salafi. Jadi itu bukan kelompok. Keliru orang mengatakan salafi itu kelompok. Keliru. Keliru orang mengatakan salafi itu organisasi. Keliru. Keliru jemaah. Masa salafi ustaz makan riba? Itu orangnya. Bukan jalan salaf itu. Bukankah Nabi melarang riba? Bukan para sahabat melarang riba? Naam. Itulah jalannya. Wallahi jemaah, kalau ada orang kafir menengok pribadi muslim, mungkin dia enggak mau masuk Islam. Yang membuat praktek tua apa? Subhanallah, memuji tadi itu. Yang membuat tempat itu tempat yang haram, muslim. Yang masuk ke dalamnya, muslim. Kalau orang kafir melihat, ini muslim seperti ini, tak mau aku masuk Islam. Jangan tengok orangnya, individualnya, tengok ajarannya. Jangan lihat salafinya, lihatlah ajarannya, lihatlah cara beragamanya. Jangan lihat individualnya. Salaf tapi cakapnya, podasnya tak tampung. Jangan lihat orangnya. Begitu salafi. Akhirnya semua salafi dikena sekarang. Enggak boleh, keliru. Allah ya jemaah, subhanallah. Di Sumatera banyak, subhanallah. Atau di tempat lain ya. Tempat lain juga gitu bikin. Makanya mengatasnamakan ana salafi, wallahi jemaah, itu bukan main-main. Berarti kita harus benar-benar berada jalannya Nabi dan para sahabat. Dari segi akhlak, dari segi akidah, dari segi ibadah, dari segi muamalah, harus sesuai dengan Nabi dan para sahabat. Ana salafi, ini bukan ucapan main-main. Jangan-jangan kita membuat malu salaf yang lain. Kami ini salafi, Ustaz. Subhanallah, salaf. Kami ini salafi, Ustaz. Kenapa ini jemaah? Salaf. Di mana kita dapatkan salaf itu main kartu jam 2 malam? Di mana? Yang ada salaf itu jam 2 malam bermuamal, membaca Al-Quran, qiyamul lail, itu salaf. Itu jalannya. Di mana? Anak salaf, matanya nampak lengok semua mana. Ini salaf. Di mana kita dapatkan salaf itu matanya terlalu bebas melihat yang haram? Salaf itu benar-benar jemaah. Di mana kita dapatkan salaf itu ucapannya subhanallah. Maka kalau kita salaf, hilangkan itu. Yang namanya riba, yang namanya berdusta, berbohong dan sebagainya, dan kita benar-benar, makanya subhanallah, kita ini gampang jemaah. Itu ada dalil, ikuti. Kalau tidak ada, khalas, sudah. Dari mana kita tahu saat itu ada dalilnya atau tidak? Itulah tujuan belajar. Kalau ada dalil, khalas. Dalam kematian misalnya, ada enggak di kalangan para sahabat kematian? Ada. Bagaimana acara kematian di kalangan para sahabat? Kita mengikuti saja. Bagaimana zaman Nabi itu kematian? Begitu. Di mana zaman Nabi itu ada pesta pernikahan? Begitu, sudah ikuti saja. Bagaimana ibadahnya? Ikuti saja, sudah. Gampang sekali.
Gak perlu kita harus mencari lagi apa. Yang mencari ada dalil. Khalas ya, cukup. Baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru dawana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.